saya Aura Dinda Raisya dari kelas 11 IPA 1. Saya berabsen nomor 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karya ilmiah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Jenis karya ilmiah yaitu ada populer, semi formal, dan formal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk populer. Diungkapkan dalam bentuk ringkas, seragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat media massa. Bentuk semi formal, penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Bentuk formal, wujudnya karya tulis formal haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Jenis-jenis penulisan karya ilmiah, yaitu ada artikel, merupakan suatu karya tulis ilmiah lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dan yang kedua ada makalah. Karya ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Dan yang ketiga ada tesis, merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar tertentu pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Dan yang keempat ada skripsi, adalah karya tulis ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian lapangan atau studi keputusan yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan bidang studinya sebagai tugas akhir dalam studi formalnya akademik dalam sebuah perguruan tinggi. Dan yang kelima, disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang disertai sebuah pendapat atau argumen. Dan yang keenam ada paper, ialah sebuah artikel ilmiah yang ditulis dalam ketentuan format tertentu dan merupakan sebuah hasil penelitian atau berupa review penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang ketujuh, ada kertas kerja, adalah karya ilmiah yang menganalisis data yang bersifat empiris dan objektif seperti halnya makalah. Perbedaannya adalah kertas kerja menganalisis data secara lebih. Dan yang ketiga ada ciri-ciri. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu ada sistematik. Sistematik artinya susunan teks dalam karya tulis ilmiah ditulis teratur. Dan yang kedua ada objektif, yaitu pernyataan yang ada dalam karya tulis ilmiah didasarkan pada pandangan pribadi penulis. Dan yang ketiga ada faktual, yaitu kebenaran karya ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya dan tidak imajinatif. Dan yang keempat ada logis, artinya isi dari karya tulis ilmiah dapat dipahami dibenarkan oleh akal sehat. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama menentukan tema penelitian, yang kedua menentukan kerangka penelitian, dan yang ketiga menyiapkan alat dan bahan, keempat survei lapangan, kelima mencari dan mengumpulkan referensi, yang keenam hipotensi, yang ketujuh rancangan penelitian, dan yang ke-8 menentukan metode yang disesuaikan, yang ke-9 menentukan data yang sesuai, ke-10 kesimpulan dan penutup. Sistematika, yaitu ada dua, bagian tubuh dan bagian pelengkap. Di bagian tubuh ada pendahuluan, isi pembahasan, dan penutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal yang menyatakan maksud dan tujuan penulisan. Berikut ini umumnya diikuti oleh tubuh dan kesimpulan. Dan bagian isi ialah bagian inti dalam karya ilmiah yang meliputi bab pendahuluan, bab landasan teoris, bab objek lokasi penelitian khusus praktik kerja, bab pembahasan, dan analisis data. Penutup adalah kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan laporan tugas akhir serta saran yang disampaikan oleh penulis untuk mengembangkan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem agar lebih baik lagi. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian pelengkap, yaitu ada judul, kata pengantar, daftar pusaka, dan daftar isi. Pengertian judul di sini yaitu adalah nama atau istilah yang digunakan untuk buku, bab, berita, atau lainnya, dan merupakan cerminan dari seluruh isi karya. Dan kata pengantar adalah pendahuluan atau pandangan umum yang singkat dan jelas sebagai pembukaan karya tulis. Dan daftar pusaka adalah suatu susunan untuk ditulis akhir
sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penulisan, penerbit, identik penerbit, dan tahun terbit. Dan daftar isi ini merupakan bagian yang berbentuk susunan atau penjelasan mengenai letak suatu konten di dalam tulis karya ilmiah atau karya ilmiah itu sendiri. Dan di sini ada unsur kebahasaan, yaitu ada reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, bahasa baku, istilah keilmuan, berisi denotatif, rasional, kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulisan dan harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang diinginkan dan disampaikan. Tidak ambigu artinya karya ilmiah dikemas dengan kata yang tidak bermakna ganda atau membingungkan pembaca. Tidak emotif artinya karya ilmiah ditulis dengan melibatkan aspek perasaan dan dari penulisannya tersebut. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai perantian komunikasi publik dan formal seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Kata benda, barang apa yang berkenan dengan pengetahuan, yaitu nominan. Denotatif adalah bermakna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Rasional adalah kualitas dipandu oleh atau didasarkan alasan. Dan yang terakhir, kalimat efektif. Kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat, memperhatikan ejaan atau menyempurnakan serta cara memiliki kata diksi yang tepat dalam kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari kata tidak baku menjadi baku. Di sini ada kalimat abjad, yaitu akan menjadi baku ketika penulisannya menjadi abjad, yaitu pakai d, tidak memakai t. Dan di sini ada aktivitas dan kalimat yang bakunya menjadi aktivitas, yaitu kata f menjadi v. Dan di sini ada kata aktif menjadi aktif, yaitu kata p menjadi f. Oke, di sini yang kedua saya akan menjelaskan kalimat denotatif. Di sini ada kata kambing hitam bermakna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam. Karena kalau ini jadi belum denotatif, jadi kalau ini udah denotatif gitu. Karena di sini ada yang kalimat lebih jelasnya, jadi kambing berwarna hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.